Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi dua anggota polisi di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan dikeroyok warga saat hendak menangkap pelaku penipuan online tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Ramai-ramai kampus di beberapa wilayah di Indonesia yang mengkritisi dan mengingatkan pemerintah agar menjalankan demokrasi secara adil tanpa memihak terkait Pilpres 2024 terus bergulir. Namun ramai-ramai petisi yang dibuat oleh kampus-kampus tersebut dituduh ditunggangi oknum yang memiliki satu kepentingan. Lalu apa reaksi segenap sivitas dan akademika kampus tersebut? Kami akan membahasnya lebih dalam iNews Prime bersama saya, Anisha Dasuki. Pemirsa, pasca longsor yang menimpa jalan lintas Sumatera penghubung Tarutung Sibolga, kini jalur sudah bisa dilalui. Namun imbas peristiwa alam tersebut 7 mobil tertimbun dan 3 orang yang masih satu keluarga meninggal dunia. Imbas luapan air dari kali Gebyuran ruas Jalan Joglo Raya Kembangan, Jakarta Barat terendam banjir setinggi 50 cm, sejumlah motor yang nekat melintas mogok. Sementara di Kebayoran Lama dan Mampang, Jakarta Selatan, banjir setinggi 50 cm rendam rumah warga serta kendaraan yang melintas. Hal serupa juga terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur. Banjir setinggi 60 cm menyebabkan mesin kendaraan yang nekat melintas mati. Kita ke informasi lain pemirsa, setelah meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua KPU Hashim Asyari melanggar etik. Namun menurut Bawaslu, putusan DKPP itu tidak berpengaruh terhadap pencalonan Gibran sebagai cawapres 2024. Presiden Joko Widodo meminta kepada relawannya untuk mencabut laporan polisi terhadap seniman Butet Kertarajasa. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi. Pemirsa, seruan moral untuk ciptakan pemilu beretika terus disuarakan oleh sejumlah kampus. Kami akan membahasnya secara komprehensif. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, gelombang kritik dari Sivitas Akademi terkait praktik demokrasi di pemilu 2024 terus meluas. Para Sivitas Akademi mendesak agar aparat dan para pejabat netral dan memberikan teladan bagi rakyat. Turut menyuarakan keresahannya, Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta mengeluarkan seruan moral untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia. Seruan moral ditujukan kepada pemerintah demi suksesnya pemilu yang jurdil, demokratis, dan bermartabat. Pemirsa, berbagai kritik serta petisi Sivitas Akademika seluruh Indonesia terkait praktik demokrasi di pemilu 2024 yang dinilai menyimpang dari semangat reformasi ditunggangi oleh oknum yang memiliki kepentingan politik atau partisan. Untuk mengetahui lebih lanjut, kami sudah terhubung bersama Bapak Greg Sri Nurhartanto, Koordinator Jaringan Pimpinan Perguruan Tinggi Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia atau APTIK. Selamat malam Pak Greg. Selamat malam, Mbak. Pak Greg, ini dari pernyataan sikap yang dirilis oleh APTIK ada 6 poin. Sebenarnya boleh Bapak jelaskan lebih lugas lagi apa ketakutan Sivitas Akademika dengan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini? Iya. Yogyakarta telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam, sehat selalu Pak Greg. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke pondok pesantren di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara cawapres Gibran Rakabuming Raka bertemu Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun cawapres Muhaimin Iskandar berkunjung ke pesantren di Surakarta, Jawa Tengah. Pemirsa, seorang pelajar tewas tertabrak kereta api saat membuat konten di perlintasan. Pemirsa, seorang pelajar tewas tertabrak kereta saat membuat konten di perlintasan kereta api stasiun Pondok Jati, Matraman, Jakarta saat korban tertabrak. Terekam kamera rekannya yang sama-sama membuat konten.
Kecelakaan antara mobil dengan sepeda motor di Simpang 4 Pancuran Gunung Kidul, Yogyakarta terekam kamera pengawas. Pembonceng sepeda motor terpental tinggi usai berbenturan dengan mobil. Sebuah mobil box yang terparkir di pinggir jalan tiba-tiba melaju tanpa pengemudi dan menabrak dua pejalan kaki di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya seorang pejalan kaki luka serius di kaki, tangan, dan wajah. Sebuah truk molen terguling dan menimpa mobil angkutan umum di Jalan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten. Tidak ada korban jiwa, namun mobil angkutan umum rusak parah. Terseret dugaan tindak pidana pencucian uang, Raffi Ahmad bersama pengacara kondang Hotman Paris menggelar jumpa pers. Raffi merasa harus klarifikasi karena menyangkut kredibilitas dirinya.